Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi, yakni mengenai cara menemukan struktur dan kaidah teks eksposisi. Silahkan simak video ini dan selamat belajar. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya. Struktur yang terdapat dalam teks eksposisi ini ada 3, yakni tesis, rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Baik, kita akan membahas satu persatu tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama yakni tesis. Tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan seorang penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua yakni rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat tentang argumen tersebut. Selanjutnya tentang penegasan ulang. Penegasan ulang ini sebagai perumusan kembali secara ringkas terhadap tesis atau argumen yang sudah dikemukakan sebelumnya. Bagian ini juga sering pula disebut sebagai penutup atau simpulan atas teks eksposisi tersebut. Baik, selanjutnya contoh teks eksposisi. Silakan kalian baca dan pahami kalimat atau teks eksposisi yang sudah saya berikan. Pada paragraf pertama saya tandai dengan warna kuning, paragraf kedua saya tandai dengan warna merah, dan paragraf ketiga tandai dengan warna putih. Baik, masing-masing paragraf ini memiliki struktur teks eksposisi yang berbeda. Baik, coba kita lihat pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama itu termasuk ke dalam struktur tesis. Kenapa termasuk ke dalam struktur tesis? Karena pada paragraf pertama itu kalimatnya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan seorang penulis atau pandangan penulis terhadap manfaat wortel bagi kesehatan mata. Hal ini dapat dibuktikan pada kalimat wortel mengandung berbagai nutrisi yang berguna bagi kesehatan mata seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B1, karbohidrat, protein, mineral, kalsium, zat besi, dan kandungan lainnya. Selanjutnya pada paragraf kedua ini merupakan struktur rangkaian argumen. Kenapa rangkaian argumen? Karena sejumlah pendapat atau argumen sang penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan pada kalimat manfaat yang terkandung dalam wortel itu bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi wortel secara langsung, diolah menjadi makanan, atau membuat jus dari wortel. Pada paragraf ketiga itu termasuk ke dalam struktur penegasan ulang atau perumusan kembali secara ringkas. Pada bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Hal ini bisa kita lihat pada kalimat. Bisa kita simpulkan bahwa manfaat yang terdapat dalam wortel tersebut mudah kita dapatkan. Kita bisa mengonsumsinya dengan harga yang cukup murah. Jadi apabila kita ingin menjalankan hidup sehat, kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil dan tidak perlu mahal. Oke, baik, dalam contoh teks eksposisi yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kalian pahami ya mana bagian-bagian yang termasuk ke dalam tesis, rangkaian argumentasi, ataupun penegasan ulang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan eksposisi, yang mana kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi diantaranya yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau istilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kualitas. Misalnya seperti pada kalimat sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, atau bahkan pada kalimat oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan pada kata-kata yang menyatakan sebuah hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Seperti kata sebelum itu,
kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda hal, namun, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal seperti yang diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, atau bahkan dengan kata menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasar titik-titik atau pada kalimat merujuk pada pendapat titik-titik. Untuk yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau bahkan seharusnya. Selain itu juga teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya atau kata itu belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Oke, baik. Kesimpulan pada pertemuan kali ini disimpulkan bahwa kita bisa menentukan mana yang termasuk ke dalam struktur teks eksposisi atau kaidah kebahasaan setelah kita membaca keseluruhan teks tersebut. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan dan juga menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.